welcome on my YouTube channel. Nah, buat kalian yang baru gabung di YouTube channel aku, hai, nama aku Intan Sartika. Nah, oke, jadi di video kali ini aku tuh pingin sharing ke kalian, dan sharingnya tuh berupa hanes review gitu dari aku sama produknya Avoskin, yang Avoskin Miraculous Refining Serum. Nah, oke, aku tahu kalau sebenarnya produk ini tuh udah launching dari lama, kalau nggak salah dari sekitar tahun 2020, dan aku tuh punya produknya tuh dari tahun 2021, jadi emang lama banget. Dan aku tuh kenapa aku malah reviewnya tuh di tahun 2022, karena jujur pemahaman aku terhadap produk ini tuh agak lambat gitu guys. Jadi kayak aku tuh nggak terlalu paham ini tuh produknya tuh kayak gimana, cara kerjanya di kulit aku juga aku tuh nggak terlalu paham. Nah, dan aku tuh pahamnya tuh pas udah mau ke akhir-akhir gitu, pas produknya udah mau habis, aku tuh baru ngeh, oh jadi produk ini tuh gitu. Di video kali ini aku tuh pingin sharing ke kalian kesalahan aku pakai produk ini dan gimana caranya biar produk ini tuh bekerja di kulit kalian. Nah, dan walaupun produk Avoskin tuh dia tuh launchingnya tuh udah lama, tapi produk ini tuh masih banyak kok yang meminati, masih banyak yang beli, dan masih banyak juga yang sebenarnya tuh menurut aku ya takut buat nyobain, karena emang rata-rata produk Avoskin ini tuh diburu orang-orang yang sedang breakout fighter gitu. Nah, kan buat orang yang kulitnya berjerawat, sensitif kayak gitu emang agak takut kan buat nyobain produk yang AHA-nya tuh tinggi. Nah, jadi aku tuh pingin banget sharing ke kalian. Soalnya kenapa? Produk ini tuh mantul banget kok kalau misalnya kalian tuh benar cara pakainya. Nah, cuman aku mau disclaimer dulu karena ini skincare dan cocok-cocokan ya guys. Belum tentu apa yang aku rasain di kulit aku tuh bakalan percis banget kalian alamin. Nah, dan aku mau ngasih tahu juga nih ke kalian kalau aku tuh di sini nge-reviewnya tuh benar-benar hanes review dari aku, dan kayak ngobrol aja. Aku tuh nggak pakai script atau nggak pakai brief gitu istilahnya. Jadi sorry kalau misalnya nanti aku ngomongnya tuh agak belibet. Nah, oke, jadi ceritanya tuh gini guys. Awalnya aku tuh beli kedua produk ini tuh di saat aku tuh sebenarnya tuh tabu sama yang namanya refining serum, dan aku tuh masih tabu sama yang namanya tuh AHA dan BHA. Nah, itu kesalahan aku yang pertama. Terus aku tuh nggak tahu kalau AHA BHA tuh sebenarnya kegunaannya tuh buat apa. Nah, jadi waktu itu tuh aku belinya pas keadaan kulit aku tuh lagi ada luka nih di sekitar pipi. Jadi aku tuh benar hopeless banget, soalnya pakai skincare apapun, obat atau jerawat, itu tuh luka tuh nggak hilang, dan itu tuh luka yang berasal dari jerawat juga sih sebenarnya. Nah, jadi aku dalam keadaan hopeless. Terus aku kayak ngeliat gitu kan sekilas, waktu itu tuh Avoskin tuh lagi ngehitsnya. Aku tuh ngeliat refining serum bagus buat mengatasi kulit gitu, kayak merefining, bisa membenarkan kondisi kulit kita gitu di pikiran aku. Nah, jadi aku tuh tertarik beli tanpa ada ilmu yang cukup. Nah, terus buat kesalahan aku yang kedua adalah aku pakainya tuh setiap hari guys, kan barbar. Nah, aku pakainya tuh setiap hari karena aku tuh nggak tahu dia tuh serum eksfoliasi. Nah, jadi aku kayak pakai aja gitu setiap hari. Ada sih kadang aku skip juga. Pokoknya aku tuh kayak memakainya tuh sekeinginan aku aja. Jadi pokoknya alhamdulillahnya tuh kulit aku tuh kulit badak. Walaupun kulit aku tuh masih virgin sama eksfoliasi waktu itu, kulit aku tuh kulit badak, jadi nggak langsung berjerawat atau iritasi, enggak, tapi lebih ke nggak ngaruh sih. Jadi produknya tuh nggak ngaruh apa-apa. Tapi itu tuh di bulan pertama. Nah, dan BTW produk ini tuh cukup dipakai 2 minggu tuh 3 kali aja udah cukup kayak gitu. Nantinya kulit kalian malah over exfoliate takutnya. Nah, terus buat kesalahan aku yang ketiga nih guys, aku tuh belum punya basic skincare yang pas buat aku, dan aku tuh jarang banget menerapkan yang namanya basic skincare rutin. Nah, padahal ini tuh penting banget. Jadi buat kalian yang misalnya mau nyobain produk skincare apapun ya, terutama dengan bahan aktif yang konsentrasinya tuh tinggi, mau itu eksfoliasi, retinol, kalian tuh wajib banget sebelumnya tuh harus punya rangkaian basic skincare yang pas. Nah, karena kan produk ini tuh dipakainya kan 2 minggu tuh cuma 3 kali ya. Nah, yang dimana hari-hari biasanya pasti kalian tuh pakai basic skincare kalian. Nah, kalau misalnya kayak basic skincare kalian gak pas, gak bener, gimana produknya tuh mau ngaruh, dan ditakutkan malah nantinya tuh malah kayak iritasi gitu. Nah, terus aku nyaranin juga buat kalian yang misalnya mau nyobain produk ini dan takut iritasi, kalian tuh cobain itu di sini nih, di belakang telinga kalian juga. Kalau misalnya panas, gatal atau apapun ya udah stop aja. Kalau misalnya kalian ragu sama produknya. Terus buat pengalaman pakai produknya ini tuh gimana sih sampai bisa jadi berhasil? Nah, aku sempat berhenti dulu sebenarnya pakai produk ini. Nah, kenapa? Aku bakalan sebutin alasannya adalah karena produk ini tuh baunya tuh nggak enak. Tapi sebenarnya karena Avoskin ini tuh dia tuh nggak pakai fragrance. Tapi aku tuh nggak suka banget pokoknya sama baunya. Selain nggak suka sama baunya, kayak bau obat gitu, kayak bau sesuatu yang murni kayak gitu. Terus aku tuh nggak suka efeknya di kulit aku yang ada celekat-celekitnya itu tadi. Nah, jadi aku sempat berhenti dulu. Dan pada akhirnya aku tuh balik lagi ke sini buat memfokuskan ini tuh kayak gimana sih sebenarnya di kulit aku tuh. Terus aku tuh mulai mengarsipkan foto-foto before after aku, yang benar-benar before after produk ini ya, bukan karena produk yang lain.
Nah, terus aku baru ngeh ternyata emang produk ini tuh semantul itu guys, bisa ngehilangin bekas jerawat aku. Nah, tapi itu tuh nggak singkat ya, agak lumayan lama sampai bisa lukanya tuh memudar. Nah, terus setelah lukanya memudar, apakah kulit aku jadi bersih? Enggak, kulit aku tuh mengalami breakout. Bukan breakout sih, disebut breakout juga enggak, pokoknya aku tuh muncul jerawat gitu, lumayan banyak. Aku nggak tahu itu tuh proses purging apa bukannya dari produk ini, tapi katanya emang produk ini tuh bisa bikin kulit kita tuh purging, tapi itu tuh hal yang wajar katanya. Tapi waktu dulu aku belum tahu sih, aku stop juga. Nah, terus aku kayak membenarkan jerawatnya tuh pakai obat total jerawat biasa aja. Cuman kan bekasnya tuh susah. Nah, bekasnya aku balik lagi ke sini, aku benerinnya tuh pakai ini lagi, sampai pada akhirnya bekas jerawat aku tuh hilang kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang nih ini tuh adalah testis 1 tahunan ya guys sih aku pakai produk ini. Nah, dan kalau misalnya bisa kalian intip nih guys produknya, kelihatan nggak? Tuh, dia tuh emang udah mau habis, titik darah penghabisan. Nah, terus buat yang tonernya sendiri, tonernya udah habis, jadi aku tuh nggak akan fokus ngebahas tonernya. Kalau misalnya kalian mau pakai ini tapi nggak akan beli tonernya tuh kayak gimana? Boleh nggak sih? Bakal ngaruh nggak sih? Boleh aja. Nah, aku nyaranin buat kalian pakai tonernya tuh hydrating toner aja. Jadi kayak toner yang bisa menghidrasi kulit. Takutnya kalau misalnya kalian beli yang buat ekspor lagi, tapi bukan dari produk Aposkin, aku tuh takutnya ingredientsnya tuh beda gitu, nggak cocok. Nah, kan sedangkan kalau misalnya produk Aposkin dua-duanya kan pasti udah dipikirin sama pihak Aposkinnya juga kan, pasti bakalan aman kalau disatuin. Tapi ada juga sih beberapa orang yang malah justru tonernya tuh nggak cocok, jadi cocok ininya doang. Oke, buat tambahan nih, apakah dalam 1 tahun pemakaian serum ini aku nggak pakai apa-apa lagi? Tentu saja aku pakai guys, aku pakai basic skincare kan. Nah, aku juga nyobain yang namanya peeling solution. Nah, jadi aku tuh kayak mengulang lagi dari awal. Sebenarnya aku tuh jadi nyobain serum eksfoliasi yang AHA-nya tuh rendah. Nah, aku waktu Agustus tuh kalau nggak salah aku nyobain yang Implora, terus aku tuh nyobain yang something tuh kesininya aku nyobain. Pokoknya sekitar bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan September atau enggak Desember gitu aku nyobain yang something. Nah, tapi aku tuh tetap masih fokus kok sama produk yang Aposkin ini. Cuman aku tuh kayak ngakalin cara pakainya. Nah, kan dia tuh dipakainya tuh 2 minggu tuh cuma 3 kali. Nah, aku tuh kayak pakai seminggu nih biar aman ya. Aku pakai yang seminggu tuh pakai peeling solution. Nah, baru deh aku pakai yang Aposkin ini tuh di minggu yang lain. Oh ya, BTW, kok aku dari tadi nggak review produknya ya? Nih buat yang Aposkin ini sendiri, dia tuh packagingnya tuh dari botol kaca yang sangat kokoh. Buat harganya ini 200 ribuan, ini aku lupa sekitar 150 ribuan kayak gitu. Nanti aku bakal cantumin gambarnya. Nah, terus buat ingredientsnya sendiri, buat yang Aposkin ini adalah 10% AHA, 3% BHA, 2% niacinamide dan ceramide. Terus buat yang ini ada AHA, BHA, niacinamide, tea tree with hazel dan aloe vera. Nah, dan ini kalian gak usah pikirin AHA-BH aku ada niacinamide-nya atau gimana, gak usah dipikirin guys. Soalnya itu udah ada dalam satu produk. Nah, kalau misalnya kalian pakainya tuh di beda produk, nah itu baru gak boleh. Terus buat isinya sendiri ada 30 ml. Nah, buat tekstur produknya sendiri menurut aku dia tuh kayak light gitu. Jadi gak terlalu kental sih. Warnanya tuh putih, tapi gak putih-putih banget juga. Nah, aku tuh suka pakai ini tuh ke wajah aku tuh 2-3 tetes juga udah cukup. Dan dia tuh bukan tipe serum yang langsung meresap, jadi emang agak lama gitu kulit ngeresapnya. Meresap tapi kayak masih kerasa apa ya, kayak masih kerasa basah gitu di kulit. Terus kerasanya di kulit aku selain menghilangkan bekas jerawat, apakah ada lagi? Enggak. Nah, ada. Aku tuh ngerasa kulit aku tuh terutama pori-porinya lebih keblur. Aku nggak tahu itu tuh dari apa, mungkin karena dia tuh mengurangi sebum, jadi bisa bikin pori-pori aku tuh jadi lebih ngeblur. Karena pori-pori ngilang tuh nggak mungkin ya guys, manusia tanpa pori-pori itu. Nah, terus yang aku suka dia tuh bikin lembab kulit, jadi pas dia meresap di wajah kita, dia tuh nggak benar-benar kayak langsung bikin kulit kita tuh ngeset atau jadi matte, malah kayak bikin kulit kita tuh glowing. Nah, aku ada videonya nih guys, jadi kayak ya lihat aja lah di video. Nah, oke, jadi segitu aja sih kayaknya yang bisa aku share ke kalian tentang produk Aposkin ini. Nah, kalau misalnya review aku tuh kayak kurang kalian mengerti, tapi aku berharap banget kalian tuh bisa ngambil kesimpulannya. Dan semoga bermanfaat video ini tuh. Tapi kalau misalnya masih kurang dan aku ada kesalahan, please komen di bawah biar kita bisa sharing. Pokoknya thank you for watching, see you on my next video.